Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman, di Jumat berbagi yang berkah ini, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tarik nafas semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat ya. Hari ini cukup luar biasa. Teman-teman bisa belajar bersama hari ini ya, bersama bisyarah.id. Insya Allah kita akan belajar ya, pelajaran yang sangat-sangat seru dari pengalaman guru-guru kita juga yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya. Nah, tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, yang mana jika kita pengen sukses dunia akhirat ya intinya ikuti saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah terbukti menjadi pemimpin negara yang sukses, menjadi pemimpin perang yang sukses, ya, menjadi ayah teladan, menjadi sahabat terbaik, dan semua apa-apa yang terbaik ada di diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau teman-teman pengen jadi umat terbaik, pengen jadi insan yang terbaik, ya syaratnya ikuti saja Rasulullah SAW. Dari cara dia berdagang sampai dia ya membangun umat sampai membangun negara mungkin gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Sehat semua ya di teman-teman Jumat berbagi ya, semoga selalu sehat. Hari ini cukup menarik temanya ya, Firly. Saya ditemani oleh sahabat saya, partner sirka saya, Mesarik, yaitu Ustadz Firly Ferdiansah. Nah, kita akan mengundang salah satu guru kita luar biasa. Jadi keluarnya ini, guru kita ini sudah 20 tahun berbisnis. Jadi tentunya sudah punya track record pengalaman kan, 20 tahun dan bisa bertahan ya? growth itu. Dan juga pasukannya sempat menembus 4.000 pasukan. Nah, dengan 97 cabang ya di seluruh Indonesia, luar biasa. Nah, ini kita harus belajar nih sama beliau bagaimana sih memimpin people ya, termasuk bagaimana ya operation itu gimana sih. Saya itu yang kebayang tuh operationnya, Mas. Ya kan 97 cabang gitu kan, kalau bisnis kuliner itu kan luar biasa ya, kayak pabrik ya, setiap outlet itu kan kayak pabrik ya. Ada produksinya di situ, ada pelayanan manusianya di situ ya, pelanggannya jadi satu di situ. Itu bagaimana sih ngatur itu semua? Itu ilmu-ilmu sunatullah yang pengen kita pelajarin hari ini ya bersama guru kita ya. Tentunya teman-teman udah tahu semua ya, ada di foto itu yang sebelah mana, Mas? Sebelah kanan kalau dari saya ya adalah Mas Yoyo Heri. Mas Yoyo, apa kabar? Sudah bersama kita apakah? Pak Bisa di Roger? Bisa di Roger, tes 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman, sebelum kita mulai acara ini, silakan teman-teman persiapkan dulu. Jadi prepare ini sangat-sangat penting. Persiapan pertama, teman-teman silakan ya, kalau mau belajarnya ini benar-benar masuk ya, teman-teman silakan fokus, cari tempat yang nyaman ya. Mungkin kalau udah belajar adabnya belajar, silakan mungkin duduk ya, sambil siapkan alat tulis dan lain sebagainya, biar lebih fokus, biar ilmunya masuk. Dan jangan lupa selalu antusias dalam belajar. Siap. Ya, ini antusias ini penting. Jadi ada penelitian, sama-sama belajar, yang satu belajarnya itu excited, Mas. Antusias, penuh dengan gairah. Ya kan? Wow, keren. Gitu dia mengatakan setiap kali, wow, keren, wow, menarik. Itu akan beda dengan orang yang belajarnya ya biasa aja. Nah, jadi dia apa sih dipelajari gitu-gitu, itu kurang menarik. Jadi salah satu syarat ya, nanti teman-teman kalau dapat pelajaran silahkan katakan wow menarik, wow keren. Saya mau coba nih teman-teman. Coba di chat bilang apa? Wow menarik, wow keren ya. Oke, saya minta semangatnya teman-teman, silakan. Wow menarik, wow keren. Gitu teman-teman. Oke, ini kayaknya Mas Yoyo udah bersama kita. Nah, sebelum Mas Yoyo masuk bersama kita, ini ada sedikit profil ya, biar teman-teman tahu dulu siapa sih yang mau isi ini dan apa sih bisnisnya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya. Nah, ini akan kita tampilkan dulu video profilnya.
Nah, sebentar. Stop. Nah, kita akan memberikan video dari Mas Yoyo atau perusahaannya, yaitu Warung SS. Nah, Warung SS ini sudah 20 tahun ya, dan pastinya tidak hanya sekedarnya saja dalam mengelola bisnis, sudah selama 20 tahun dan growth, berkembang terus. Nah, ini sangat dibutuhkan. Fajar jingga menyingsing di ufuk timur, mengantarkan cahaya mentari pagi, bersinar membagi cahayanya untuk kekayaan alam Nusantara, menghadirkan semangat bagi putra-putri Pertiwi untuk bangkit dan berkarya. Sambal, salah satu kasanah kuliner tradisi Nusantara. Puluhan jenis sambal yang ada di Indonesia telah menjadi bagian dari keseharian keluarga sebagai sajian wajib pembangkit selera. Dengan kualitas cabai dan bahan baku terpilih dari ladang petani, Warung Spesial Sambal SS berupaya menyajikan menu masakan dengan rasa mengesankan bagi setiap pelanggannya, menghadirkan semangat bagi putra-putri Pertiwi. Berawal dari sebuah warung tenda sederhana di pinggir Jalan Kaliurang di tahun 2002, Yoyo Heri Wahyono yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal tentang manajemen bisnis merintis usaha ini. Kualitas cabai dan bahan baku terpilih dari ladang petani, Warung Spesial Sambal SS berupaya menyajikan menu masakan. Hari-hari bekerja di Warung SS Indonesia, para personelnya berpedoman pada 5 prinsip dasar sederhana: rasa, rego, resik, ramah, rapi. Warung SS meyakini bahwa kualitas rasa adalah nyawa bagi usaha kuliner. Inovasi dan kerja keras harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sajian Warung SS selalu pedas, panas, dan berasa mantap sehingga berkesan bagi pelanggannya. Standar kerja pelayanan terpuji khas Warung SS adalah aspek yang juga terus-menerus dibangun dan dikuatkan agar mewujud menjadi salah satu keunggulan kompetitif Warung SS Indonesia. Warung SS Indonesia sebagai sebuah tempat untuk mengupayakan rezeki bagi personelnya, senantiasa berupaya menciptakan kenyamanan dan kebanggaan bagi setiap insan di dalamnya. Suasana kekeluargaan dengan tetap menjaga budaya profesional terus dibangun di semua level dan lingkup kerja, baik di warung maupun di kantor manajemen. Warung SS memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan para personelnya. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk antara lain pendapatan rutin yang cukup, bantuan pendidikan bagi putra-putri karyawan, beasiswa pribadi personel, bantuan musibah keluarga, mudik lebaran gratis, bantuan pelunasan hutang, tunjangan kecantikan, dan masih banyak lagi. Terus dibangun di semua level dan lingkup kerja. Prinsip manajemen berpenampilan profesional dengan nafas kekeluargaan diwujudkan dengan terus memperbaiki dan menyempurnakan peraturan organisasi, sistem kerja, serta tata kelola perusahaan. Hierarki kepemimpinan dengan garis komando, serta struktur organisasi yang tegas dan jelas adalah hal yang mutlak untuk ditegakkan di Warung SS Indonesia. Hal ini dibarengi dengan upaya peningkatan bekal skill dan mentalitas tiada henti bagi para pemimpin Warung SS di semua level. Prinsip manajemen karakter pribadi personel Warung SS Indonesia yang jujur, disiplin, pekerja keras, rendah hati, dan takwa adalah syarat mendasar untuk mewujudkan Warung SS Indonesia yang laris, sehat, mensejahterakan, dan lestari dari generasi ke generasi. Warung SS Indonesia dengan segala dinamikanya adalah sebuah saluran rezeki besar yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Warung SS sudah semestinya membawa manfaat bukan hanya bagi keluarga besar, namun juga harus bermanfaat bagi masyarakat luas
yang diwujudkan dengan menyalurkan 1% dari pendapatan kotornya untuk mensejahterakan kehidupan lain di sekitar warung spesial sambal SS. Warung spesial sambal SS adalah usaha yang dulu kecil, di mana pada waktunya tidak pernah direncanakan menjadi besar. Tapi pada kenyataannya, kini telah dikehendaki oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim menjadi usaha yang terus tumbuh dan berkembang. Perjalanan ke depan warung SS Indonesia masihlah panjang. Tantangan tidak akan pernah berhenti menghadang, sedangkan harapan hidup haruslah terus hidup. Sebuah amanah besar dan kepercayaan haruslah terus dijaga dengan segenap kesanggupan terbaik dan keikhlasan, sehingga keluarga besar warung SS Indonesia harus terus menggenggam keyakinannya dan berbenah serta memperbaiki dari waktu ke waktu. Kami keluarga warung SS Indonesia bekerja ikhlas dalam tekad terus maju, berkarya indah dalam semangat bersatu, bersama dalam asa raih mimpi satu. Syukur kami atas karunia Tuhan, semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung spesial sambal SS, selalu di jiwa kami. Semoga SS selalu dalam rahmat-Mu. Majulah SS, majulah SS, wujudkan sejahtera bersama. Jayalah SS, jayalah SS, tunaikan janji bakti untuk negeri. Warung spesial sambal SS, selalu di jiwa kami. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Nah ini video yang cukup keren banget. Hari ini kita akan belajar ya bagaimana sih menjadi strong leadership. Karena nah, jadi ini sangat-sangat penting strong leadership ini untuk bisa membangun tim ya. Mas Yoyo sudah bersama kami. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Yoyo. Afwan, mic-nya mungkin dinyalakan dulu, Mas. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampak segar sepertinya ya. Sudah olahraga pagi hari ini? Hari Jumat dari olahraga. Sudah upacara juga. Siap. Siap. Suara saya terdengar baik? Terdengar jelas. Ya. Mas Yoyo, siap. Oke. Nah ini tema hari ini cukup menarik Mas Yoyo. Jadi teman-teman di UMKM ini pengen belajar sama Mas Yoyo bagaimana sih Mas Yoyo selama 20 tahun ini ya untuk bangun timnya ya, termasuk bagaimana strong leadership-nya ini bertahan di berbagai macam ujian dan cobaan ya yang ada pastinya di selama 20 tahun ini. Mungkin banyak cobaan-cobaan yang menerpa. Nah, ini memang dibutuhkan kan strong leadership. Dan memang banyak penelitian, Mas Yoyo. Jadi, ketika diteliti, banyak perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan dan terus tumbuh itu, memang salah satu kuncinya itu ada di strong leadership ini. Jadi, kita pengen belajar sih bagaimana membangun strong leadership ini, termasuk buat bekal UMKM, fondasinya biar kuat. Ya. Termasuk yang penasaran ini, pada penasaran banyak yang japri saya itu tentang bagaimana sih SS ini membangun operasinya. Karena operation membangun sistem operasi yang bekerja di 97 cabang ini kan bukan bukan manajemen yang ecek-ecek lah gitu. Ini perlu kita ulik gitu. Gitu ya. Nah, jadi acara kita ini kan jadi roadshow, yaitu adanya 5 days exclusive workshop Spansy Sekolah Pengelola Sirka. Nah, yang mana memang salah satu yang harusnya menjadi fondasi seorang pebisnis, terutama apabila dia menjadi seorang pengelola di dalam sirkah ya.
yang mana kebanyakan dari diskusi kami, kalau banyak pengelola sirkah itu dia juga agak cemen gitu dalam mengelola bisnisnya, belum apa-apa udah give up, yang akhirnya modal masuk itu ya cuman zong juga akhirnya. Jadi modal madul. Jadi modal madul. Dan kami berharap ya mungkin dari sisi Mas Yoyo karena ownership dari SS itu juga sendirian, tapi ilmunya menurut saya sama. Ilmu dalam mengelola bisnisnya itu mau dia bisnis sendirian ataupun dia sirkah, ya, atau dengan modal orang lain, harusnya punya strong leadership. Dan beberapa kali kami menemui bahwasannya strong leadership ini dibutuhkan agar timnya juga menjadi strong. Nah, kadang-kadang kalau kita menemui tim yang nggak strong, pas dirunut ke atas, leadernya memang nggak strong gitu, Mas Yo. Nah, monggo kami berikan waktu dan tempatnya kepada salah satu guru kami, yaitu Mas Yoyo Heri, dari Warung SS ini, yang semoga nanti ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Monggo, Mas Yoyo. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Firly, Mas Rendra ya, yang sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman bekerja maupun pengalaman memimpin, juga pengalaman menjalani hidup selama khususnya dalam penggal waktu 20 tahun terakhir, dan secara khusus lagi sebagai seorang wirausahawan, terus kemudian seorang pemimpin, dan juga tentu sebagai pribadi dalam kaitannya dengan saluran rezeki besar Warung SS Indonesia ini. Baik, yang jelas yang saya nanti akan ceritakan itu betul-betul pengalaman bagaimana kami itu melakukannya, bagaimana kami mengerjakannya, dan bagaimana kami memilih ya pilihan-pilihan keyakinan, pilihan-pilihan strategi, dan yang lain-lain. Nah, kemudian lebih dipersempit lagi fokusnya untuk sesi ini atau kali ini, tadi Mas Firly dan Mas Rendra sampaikan itu berkaitan dengan kekuatan kepemimpinan. Itu, baik. Nanti saya tidak akan lama ya memberikan pengantar Mas Firly, Mas Rendra ya. Jadi nanti saya akan lebih banyak menerima pertanyaan saja diskusi, atau curhatan. Siap. Pertanyaan, curhatan atau apapun. Insya Allah 20 tahun memulai Warung SS sejak kaki 5, 4 orang ya sampai dengan sekarang, alhamdulillah masih diberikan oleh Allah pertumbuhan, perkembangan, dan pertambahan, juga diberikan kekuatan untuk bertahan sampai di 20 tahunnya dengan 4.000 personil ya, dengan 96 cabang ya. Saya kira mungkin pengalaman-pengalaman mulai dari hal-hal yang paling pahit, paling berat, berdarah-darah, sampai dengan pengalaman yang paling manis, paling indah, dan prestasi-prestasi. Nah, itu saya kira hampir semua yang dialami oleh teman-teman, barangkali juga saya sudah pernah mengalami. Gitu. Jadi nanti silahkan di-sharing, ditanyakan atau dicurhatkan apa saja. Baik, yang jelas kalau dari 20 tahun di Warung SS, bagaimana sebuah tim itu akan efektif memenangkan peperangan. Bagaimana sekelompok pasukan memenangkan peperangan. Dari pengalaman Warung SS juga pengalaman sejarah, itu yang paling menentukan adalah kepemimpinan. Siapa pemimpinnya? Bagaimana memimpinnya? Bagaimana mentransfer nilai-nilai kepemimpinan kepada pasukannya? Bukan peralatannya, bukan kemoderannya, bukan sistemnya. Ya, juga bukan keahlian-keahlian dari orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Jadi titik sentral ya, kunci utama dalam tanda kutip, tapi bukan satu-satunya kunci. Kunci utama
pasukan memenangkan peperangan. Kalau dalam perusahaan itu berarti bagaimana sebuah perusahaan ya itu terus bisa tumbuh, berkembang, menyelesaikan tantangan-tantangannya, ya, itu menaklukkan rintangan-rintangannya, itu adalah satu kunci utamanya pada kepemimpinan. Ya, saya beberapa kali misalnya menyampaikan, beberapa contoh saya juga pernah sering sampaikan. Ya, domba-domba ketika yang memimpin adalah singa, maka domba-domba itu akan memiliki keberanian seperti singa, akan memiliki ketangguhan seperti singa, meskipun yang dipimpin domba. Tapi kalau singa-singa dipimpin domba, itu singa-singanya nanti tidak mengaum tapi mengembek nanti jadinya. Gitu. Jadi betapa pentingnya gembek. Itu beberapa yang sering saya sampaikan juga di lingkup Warung SS ketika memberikan nasihat atau motivasi kepada para jajaran pimpinan di SS. Nah, terus di dalam sejarah-sejarah Islam, ya, terus para sahabat maupun Rasulullah maupun para sahabat itu juga sebenarnya sebuah cermin bagaimana kepemimpinan itu memang memegang peranan utama, kunci nomor satu, ya, ketika kaum atau pasukan itu memenangkan peperangan dan meraih kejayaannya. Nah, terus sekarang kalau ditanya misalnya, nah terus langkah-langkah yang harus dilakukan ketika misalnya Warung SS menjalankan kepemimpinannya, saya khususnya dalam hal ini, apa? Yang pertama adalah yang dulu saya lakukan sampai sekarang, itu adalah memilih nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai, nah ini memang masih abstrak. Ya, nilai-nilai itu apanya ya, ibaratnya ideologinya lah gitu loh. Ya. Jadi semacam ideologinya lah gitu loh, ideologi di Warung SS. Dalam tanda kutip ya, itu ya. Itu ideologinya, ya, nilai-nilainya. Kemudian setelah menentukan nilai-nilainya, nilai-nilai itu contoh saya ingin membangun Warung SS itu saya ingin membangun sebuah keluarga. Ya, gitu. Itu contoh nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai ditentukan di awal. Ingin membangun sebuah keluarga. Jadi saya ingin tim Warung SS itu kekompakannya, jalinan emosionalnya antara satu dengan yang lain itu seperti keluarga. Itu. Ya, bukan seperti rekan kerja, tidak hanya sekedar, tapi seperti keluarga. Tapi ya tampilnya profesional. Nah, dalam bahasa kita, kami itu nafas kekeluargaan, tapi tampilnya profesional. Itu contoh satu nilai-nilai yang diterapkan di SS oleh seorang pemimpinnya dalam hal membangun tim. Nah, yang kedua apa? Yang kedua misalnya, saya menyampaikan bahwa bagaimana sebuah tim ya itu bisa menjadi tim yang kuat, tim yang tangguh, itu personel-personelnya yang harus dibangun, pribadi-pribadi tim itu yang harus dibangun apanya, yang harus dikuatkan apanya. Kalau sekelompok orang ya terdiri dari mungkin 5, 10, 100 itu pengen kuat bersama-sama, maka orang-orang di dalamnya harus kuat, satu harus kuat. Ya, gitu. Kalau saya, Mas Firly, Mas Rendra, ya mungkin Mas Miftah yang ada di sini, itu menjadi satu tim, ya menjadi sebuah pasukan gitu. Ya, itu kalau saya, Mas Firly, Mas Rendra, Mas Miftah itu tidak kuat secara pribadi-pribadinya, maka pasukannya juga akan rapuh. Maka pribadi-pribadinya itu harus kuat di dalam pasukan itu. Itu yang SS yakini dan selalu terapkan. Terus yang harus dikuatkan di dalam pribadi-pribadi itu apa? Nah, itu pertama adalah spiritualitasnya. Ya, jadi dadanya. Nah, itu spiritualitasnya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah fisiknya. Ya, jadi fisik. Itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mentalitasnya. Itu juga di dadanya, cuman dalam ranah yang berbeda. Ya, itu. Kalau spiritualitas itu lebih ke ikatan antara pribadi itu ya dengan penciptanya ke langit. Tapi kalau mentalitas itu lebih ke isi dada yang sifatnya karakter.
kedisiplinan, keberanian, kepercayaan diri, ya, gitu dan lain sebagainya. Nah, setelah mentalitasnya apa? Baru skillnya, kepalanya. Ya, skill itu ada intelijensi, ada keterampilan bekerja. Itu, ya. Nah, ketika di dalam pasukan SS yang saya bangun, itu pribadi-pribadi di dalamnya, spiritualitasnya itu tegak lurus ke atas, ke langit. Terus kemudian fisiknya tangguh, mentalitasnya kesetiaan, kerja keras, kedisiplinan, ya itu kuat, ya. Terus kemudian skill, keterampilan kerjanya itu tajam. Maka pribadi-pribadi itu ketika menjadi satu dalam sebuah pasukan, maka itu adalah pasukan yang akan sangat menggetarkan lawan-lawan atau musuh-musuhnya. Itu. Nah, itu misalnya contoh poin kedua, ya, setelah membangun keluarga yang seperti apa? Keluarga yang memang profesional, karena keluarga ini bukan hanya untuk keluarga senang-senang, tapi keluarga yang harus memenangkan peperangan. Terus melangkah maju, meraih mimpi-mimpi bersamanya. Maka orang-orang di keluarga ini dibangun. Ya. Itu. Terus yang ketiga, itu kemudian apa? Setelah menetapkan nilai-nilainya, nilai-nilai sebenarnya bukan hanya 2, tapi kalau saya ceritakan semuanya nanti habis waktunya. Nah, kemudian setelah seorang pemimpin itu memilih nilai-nilainya, maka kemudian apa? Menentukan strategi bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai itu ke dalam pribadi-pribadi tim, mengimplementasikan agar nilai-nilai itu bukan hanya sekedar kata-kata kosong, rangkaian kata indah, syair yang hanya ditempel di poster, tapi tidak ada implementasi di lapangannya. Itu kan banyak itu, ya, perusahaan-perusahaan yang tirik-tirik menetapkan visi, misi, sampai moco saja pegel, ya, tapi di lapangan nggak ada implementasinya. Padahal apa? Padahal kekuatan sebuah tim sehari-hari yang rutinitasnya seharian, kekuatan sebuah pasukan itu bukan pada strategi, bukan pada rumusan-rumusan nilai-nilai, tapi pada apa? Implementasinya, kekuatan implementasi. Nah, bagaimana caranya menginternalisasi, menanamkan, membenamkan nilai-nilai itu ke dada-dada para pribadi-pribadi pasukan SS, ya, itu. Terus kemudian mengasah, bagaimana caranya mengasah agar personil-personil di luar terampil, ya, itu kemudian perlu strategi. Nah, bagaimana SS? Salah satu strategi dari sekian banyak strategi yang diterapkan di SS adalah kami meyakini bahwa transformasi atau transfer semangat, transfer nilai-nilai, transfer semangat, transfer keterampilan bekerja, transfer transfer strategi. Itu yang paling efektif adalah apa? Ketika seorang pemimpin itu berinteraksi secara intensif, bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Itu. Ibaratnya seorang panglima perang itu akan lebih efektif dan lebih kuat mentransfer semangatnya, mentransfer caranya berperang, memainkan pedang, ya, mentransfer bagaimana berstrategi. Itu paling efektif ketika panglima perang itu berada di garis paling depan dan memimpin langsung pasukannya. Pasukannya akan melihat secara langsung gerakan sang panglimanya, akan mendengar langsung teriakan sang panglimanya, akan mendengar langsung kemarahan komando sang panglimanya. Itu adalah transfer yang paling efektif. Jadi di SS tidak ada pemimpin yang hanya duduk di belakang meja, terus kan memimpin hanya konsep. Tidak di SS. Saya sampaikan kepada para pimpinan di SS, para komandan, para jenderal di SS, itu harus apa? Harus siap lelah batinnya, karena ngomong orang banyak. Ya. Yang kedua apa? Lelah pikirannya, karena harus terus berpikir strategi, mencari solusi, menghadapi permasalahan. Jadi lelah juga. Yang ketiga apa? Lelah lambene, bibirnya. Karena apa? Harus ngomong terus. Salah satu cara mentransfer itu kan, ngajar itu kan harus ngomong.
Kalau pemimpin pendiam itu di SS tidak kepake. Pemimpin kok menengan gitu, enggak. Lelah bibirnya. Yang ketiga apa? Lelah fisiknya. Ya, jadi tidak ada di SS itu jadi manajer gitu terus iso enak-enak. Ya, malah tambah lelah gitu loh. Ya, semuanya tambah lelah. Kalau staff itu cukup lelah fisiknya sama paling lelah batinnya lah, stres itu. Tapi pikiran nggak harus lelah orang-orang yang dipimpin karena nggak perlu mikir yang besar-besar gitu. Ya, gitu. Tapi kalau pimpinan itu lambenya juga nggak perlu lelah karena kalau staff itu lebih baik cukup banyak bekerja. Tapi kalau pemimpin itu ya 4 lelah itu harus dimiliki agar terjadi transformasi nilai-nilai, transformasi semangat, transformasi strategi, transformasi intelijensi dan keterampilan secara efektif kepada orang-orang yang dipimpin. Nah, saya kira itu ya yang tadi disampaikan oleh prolog yang disampaikan oleh Mas. Kalau ditanya, saya yakin di sini hampir semuanya dan saya yakin semuanya itu adalah pengusaha Muslim. Kalau ditanya apa yang SS terapkan itu dari buku mana? Dari kepemimpinan siapa? Apakah buku-buku dari orang-orang terkenal yang namanya kadang-kadang saya gitu ya? Rujukannya kitab apa gitu? Ya, misal apakah dari orang yang namanya saya mengejanya saja susah? Tidak. Saya tidak pernah membaca buku. Saya orang yang paling malas membaca buku. Ya, itu. Ya, jadi buku-buku saya masih menyimak bagaimana Rasulullah membangun tim, memimpin tim, dan kemudian membangun pasukan, sehingga pasukannya itu menjadi pasukan yang terus memenangkan peperangan dan mampu memperlihatkan keindahan Islam, kemegahan Islam, ya, pada saat dalam tanda kutip kerajaan Madinah, kerajaan di Arab itu berdiri Rasulullah sebagai seorang pemimpin di sana. Ya, lihat saja. Apakah hanya karena Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul, terus mendadak para sahabat-sahabatnya rela mati untuk seorang Muhammad? Tidak, saya kira. Apakah Rasulullah itu hanya merasa selesai dengan berdoa memohon kepada Allah, meskipun apapun doa dari Rasulullah itu pasti diijabahi Allah, tapi apakah Rasulullah hanya selesai berdoa ya Allah kemudian tidak melakukan apa-apa agar orang-orang yang dipimpinnya itu setia, rela mati untuk beliau? Tidak, saya kira. Ya, apakah ketika Rasulullah itu pasukan Rasulullah memenangkan peperangan, ya, itu Rasulullah serta-merta dengan diangkatnya beliau sebagai seorang Rasul, kemudian beliau berdoa, selesai kemudian memenangkan peperangan? Tidak juga. Ya, itu. Saya itu meyakini keseharian Rasulullah dalam menjalankan kepemimpinannya, ketelatenannya itu luar biasa. Satu, Rasulullah itu selalu mengimami sholat untuk sahabat-sahabatnya. Otomatis apa? Setiap hari Rasulullah berinteraksi secara langsung dengan sahabat-sahabatnya. Dan saya yakin selesai sholat, Rasulullah itu tidak hanya terus pergi gitu, tapi apa? Pasti menyampaikan, berbicara, bernasihat, memberikan perhatian. Gitu. Ya, itu. Jadi di sana apa? Bagaimana Rasulullah mentransfer apa yang beliau terima dari Allah, kemudian mentransfer ke para sahabatnya, mentransfer ke umatnya, mentransfer ke pasukannya, ya, itu langsung dan sangat intens. Belum lagi kalau dipelajari, ya, bagaimana Rasulullah mengatur strategi. Pasti beliau juga tidak hanya berdoa tok, tidak hanya selesai sudah tapi Rasulullah itu sangat intens dalam hal mengatur strategi. Rasulullah sering membuat perencanaan rapat dengan sahabat-sahabatnya untuk menentukan strategi. Artinya apa? Melibatkan para komandan-komandannya juga. Nah, dari situ akan nampak ya bahwa sebenarnya dalam hal kepemimpinan itu sudah cukup rujukan kita itu apa? Rasulullah. Orang kafir saja gitu ya. Itu mengakui Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, yang nulis buku 100 pemimpin dunia
nomor satu sepanjang masa dari 100 itu kan nomor satu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang membuat bukunya bukan orang Islam. Artinya apa? Artinya dia, si pengarang buku yang non-Muslim itu mengakui kepemimpinan luar biasanya kepemimpinan seorang Muhammad, bukan kepemimpinan seorang Muhammad SAW sebagai Rasul, tidak. Itu karena dia bukan Muslim. Nah, kenapa mesti kita merujuk pada kepemimpinan dan sudah terbukti gitu loh, sudah diakui, terbukti. Nah, kenapa mesti harus? Nah, kalau betul-betul kita menerapkan apa yang dibangun ya oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh sahabatnya, itu saya kira sebenarnya cukup. Yang menjadi referensi bukan hanya referensi nilai-nilai, tapi apa? Referensi teknis membangun tim building. Ya, tidak perlu buku-buku kapitalis, buku-buku dari Barat yang kadang-kadang nggak jelas itu konsepnya. Bahkan seringkali menyesatkan cara membangun tim untuk seorang Muslim. Gitu. Saya kira itu. Mas Firly, Mas Rendra, sebagai pengantar, nah mudah-mudahan nanti bisa memancing pertanyaan dan memancing emosi serta mengompori. Saya senang kalau para peserta di sini teman-teman semua kemudian emosi gitu. Iya. Saya itu dalam hati tadi udah mikirnya gitu, Mas Yoyo nih nyampein ini kok kayaknya sambil gerem gitu sih. Saya tadi itu udah kepikiran Mas Yoyo mau nanyain gini. Sebenarnya capek nggak sih jadi strong leader itu, tapi tadi langsung jenengan jawab itu bahwasannya ternyata menjadi leader itu lebih capek daripada yang lain, daripada staffnya. Nah, soalnya kan banyak nih jargon-jargon di luar tuh ngomongnya bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan gitu kan, autopilot gitu kan. Tapi saya banyak belajar dari jenengan dengan kepemimpinan yang intens seperti ini dan seperti yang jenengan sampaikan ya. Bahwasannya itu hal yang penting. Nah, ini banyak dari kita itu kok bisnis tuh baru aja berapa bulan paling lama setahun 2 tahun udah pinginnya pergi-pergi, nyantai dan lain-lain. Padahal jenengan sendiri sudah mencontohkan dengan hampir 20 tahun ya. Masih kerja dan lain-lain. Dan ya alhamdulillah kami juga satu grup ngaji sama Mas Yoyo dan kami juga bisa melihat beliau intensnya ya, karena Mas Yoyo sendiri juga di Jogja kan. Nah, itu bagaimana intens beliau dalam memimpin perusahaannya ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat tadi itu Mas Yoyo, jenengan itu kayaknya mengenai hal ini itu kuat banget dalam pemahamannya. Nah, yang mau saya tanyain, banyak nggak teman-teman diskusi jenengan, teman-teman diskusi ya, itu ngajak ngobrol jenengan itu dan jenengan melihat bahwasanya permasalahannya dia itu ternyata memang tidak di strong leadership itu, Mas. Apakah hanya segelintir orang yang ngajak diskusi mengenai itu atau memang udah sering jenengan itu ketemu sama teman Mas bisnis cooking ini. Terus ternyata jenengan ulik itu adalah personnya itu tidak strong dari sisi leadership-nya. Bagaimana Mas Yoyo? Banyak yang diskusi sama saya. Saya nambahi dulu Mas, masalah autopilot pensiun. Saya ingin tanya, atau silahkan nanti dicek Mas Firly, Mas Rendra. Ya kalau referensi jelas, Rasulullah itu sampai hampir wafatnya itu apakah pensiun memimpin pasukan? Tidak. Para sahabat itu apakah ada yang pensiun? Tidak. Sampai beliau wafat baru digantikan. Sekarang tidak usah itu. Coba tanya Sudono Salim, itu sampai usia berapa dia tetap memimpin? Petinggi-petinggi Jepang, perusahaan Jepang, Yamaha, Suzuki, perintis-perintis itu. Sampai usia berapa mereka masih memimpin? Tidak pernah mereka itu menerapkan autopilot. Racun itu menurut saya. Gitu. Kalau berpikir apalagi pengusaha jalan-jalan, terus kemudian bisnisnya jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ke jurang bisnisnya. Gitu. Nah, contoh-contoh sekarang, contoh-contoh perusahaan. Coba tanya itu yang punya Jarum itu, orang terkaya di Indonesia. Itu sampai sekarang masih bekerja dan sudah tidak bekerja ketika digantikan anaknya. Beliau itu sudah sepuh. Ya, lihatlah gitulah. Gitu. Para sahabat Abdurrahman bin Auf nanti pernah enggak? Ya, nanti dicek.
ya pensiun, terus kemudian menerapkan autopilot gitu, nggak ada. Kenapa? Ya, seorang pemimpin, seorang pejuang, pemimpin pejuang dan pejuang pemimpin itu bukan hanya masalah rupiah. Pemimpin Muslim, ya, memimpin itu adalah masalah pahala dan pengguguran dosa-dosa. Itu. Kalau kita tidak resah, gelisah, memimpin, maka apa? Kita kehilangan kesempatan menggugurkan dosa. Kalau kita pensiun hanya dapat rupiah, ya itu. Ya kalau rupiahnya itu kita belanjakan di tempat yang benar. Kalau enggak, sementara kita tidak merasa bagaimana kesedihan, kekecewaan, kekhawatiran, kecemasan sebagai seorang pemimpin. Stres-stres sebagai seorang pemimpin, ketika kita memimpin di jalan Allah, itu pengguguran dosa. Nah kalau terus menggugurkan dosa, kenapa kita tidak lakukan itu sampai mati? Itu loh. Pahala juga gitu. Ketika kita terus selama memimpin sambil mendakwai orang-orang yang kita pimpin, ya, terus kemudian kita mensejahterakan orang-orang, kita berkeringat, kita berdarah-darah, di sana selalu ada pahala. Bukan hanya rupiah. Ya, jadi apa? Mestinya mindset seorang pemimpin itu, apalagi pemimpin Muslim, itu bukan semata-mata rupiah. Meskipun memimpin perusahaan, tapi apa? Mindset seorang pemimpin itu adalah pahala dan pengguguran dosa. Insya Allah apa? Dalam lelah, dalam capek, yang 4 saya sebutkan tadi, nikmat rasanya. Terus bersemangat. Itu. Ya, nah, menjawab pertanyaan Mas Firly, ya, apakah banyak teman-teman yang datang ke saya itu dengan ngobrol tentang strong leadership? Ya kebanyakan ketika kemudian sebelumnya tidak begitu strong, terus kemudian ketika ngobrol dengan saya, melihat saya emosi menjelaskan, gitu ya, gitu, kemudian mereka jadi strong, terkompori, itu pada saat ngobrol, itu. Tapi selesai ngobrol besoknya tidak strong lagi, karena saya tanya diskusi kemarin wes urung. Angel ya Pak ternyata. Angel. Itu yang kadang-kadang merawat semangat itu yang susah. Tapi tidak semua, ada beberapa yang akhirnya bertekad untuk menerapkan karena memang bukan tidak mudah sih mudah, memang tidak ringan Mas memimpin. Itu. Siap. Ya. Oke, ya ini juga ada pertanyaan juga Mas Yoyo. Ini banyak teman-teman yang penasaran sebenarnya. Ya kan, menyatukan satu pemikiran, satu perasaan, dan teman-teman tuh mau satu komitmen diatur oleh aturan yang sama itu di 4.000 pasukan itu gimana teknisnya? Maksudnya secara activity list-nya itu jadinya gimana? Nah, kadang mungkin nilai-nilai itu udah punya, cuma cara biar teman-teman yang lain ini punya komitmen, satu pemikiran, satu perasaan, dan satu aturan itu kan perkara yang lain. Ini teknisnya itu gimana sih sebenarnya kalau di SS sendiri untuk menginternalisasi tadi ya nilai-nilai yang ada ke dalam satu pemikiran, satu perasaan, ya kan semangatnya sama, ya terus visinya juga sama, nilai-nilai yang dianut sama, itu kan mentransfer ke 4.000 orang itu kan bukan sesuatu yang mudah dan tidak semua orang kayaknya bisa gitu ya. Nah itu kalau di SS teknis nyatanya itu kayak apa Mas Yoyo? Mudah tapi berat Mas. Beda. Mudah tapi berat. Jadi mudah itu kan lawan katanya kan sulit ya. Jadi sebenarnya mudah. Kalau berat itu kan lawan katanya ringan. Ringan. Ya, jadi sebenarnya tidak sulit tapi berat. Tapi saya seringkali sulit tapi tidak ringan. Iya, tapi seringkali kalau ada teman saya ngobrol, misalnya diskusi, saya jelaskan seperti kemudian, wah berat ya Pak yo, itu. Lah nek pemimpinnya wae wis wedi berat apa meneh orang-orang yang dipimpinnya gitu loh. Gitu loh. Kadang-kadang saya mikir, ayo kita taklukkan rintangan, kita pemimpinnya wae wedi berat apa kon arep ngajak orang-orang yang dipimpin kon itu terus gimana, saya bilang gitu. Iya, ya akhirnya kadang-kadang terus malu sendiri gitu loh. Iya, ya memang jadi pemimpin itu berat gitu loh. Iya, kalau tidak berat semua orang akan jadi pemimpin. Makanya pemimpin itu lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang dipimpin. Karena apa? Ya memang pemimpin itu adalah orang-orang terpilih. Kan gitu. Oke, baik. Terus kemudian kalau orang bisnismen itu juga sebenarnya orang yang terpilih gitu ya Mas? Oh ya jelas. Itu
Jelas. Kalau bisnismen bukan orang terpilih, maka apa? 200 juta orang Indonesia semuanya jadi bisnismen. Yang beli tidak ada. Siap. Iya. Oke, sekarang implementasinya. Pertama tadi saya sudah ceritakan, pilih, tentukan nilai-nilai. Ya, gitu. Kemudian tentukan strategi. Bagaimana menanamkan nilai-nilai itu, menginternalisasi nilai-nilai itu ke dalam pribadi-pribadi orang-orang yang kita pimpin. Strategi besar. Nah, setelah strategi besar, ya, strategi besar itu contohnya gini loh, Mas. Oh, strategi besarnya adalah saya harus setiap hari bekerja bersama-sama mereka. Itu strategi besar. Strategi besar yang lain, ya, itu misalnya saya harus mengadakan kegiatan-kegiatan rutin, ya, itu dalam rangka apa? Menginternalisasi, menyampaikan. Ya. Terus strategi besarnya, oh harus ada training-training. Strategi besar yang lain adalah, oh ini harus ditulis gitu loh. Bukan hanya diomong ketok. Nah, itu strategi besar. Oke ya. Nah, apakah strategi besar itu cukup? Belum. Kemudian apa? Diterapkan menjadi aturan-aturan yang tertulis. Salah satu contoh misalnya, kalau kita ingin menguatkan mentalitas orang-orang yang kita pimpin, menanamkan nilai-nilai kedisiplinannya KSS, ya, maka aturannya, maka implementasi teknisnya selain strategi, di bawahnya strategi apa? Di bawahnya strategi adalah membuat aturan-aturan kepegawaian yang jelas dan tegas, kan gitu. Sekarang saya kalau tanya ke teman-teman yang tadi, kamu sebagai pemimpin sudah membuat aturan apa? Itu. Aturan tentang izin, hukuman telat, terus bagaimana prosedur ketika sakit, bagaimana prosedur cuti, sudah dibikin aturan. Belum, Pak. Lah ya iya. Tugas pemimpin itu salah satunya adalah memperjelas aturan, karena aturan itu pada dasarnya akad. Kan gitu. Nah, kalau kita pemilik perusahaan, gawe aturan-aturan dasar kepegawaian yang mengatur secara jelas apa tanggung jawab dan kewajiban orang-orang yang kita pimpin dan apa saja haknya, itu saja tidak jelas, kita tidak memulihkan dengan jelas, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya belum melaksanakan salah satu tugas kepemimpinan. Belum mampu gitu ya berarti. Bahkan kalau tidak jelas akadnya, dolim. Ya, itu aturan dasar itu. Nah, saya sampaikan, yang itu saja itu jarang. Yang mau membuat memang berat, kudu ngetik, nulis, mikir. Oh, kalau sakit harus pakai surat dokter. Kalau tidak pakai surat dokter pasti sakitnya bergiliran dan sewaktu-waktu iso sakit dan sakitnya terjadwal. Gitu. Iya. Janjian, sakitnya itu janjian. Lebune mesti janjian. Terus kalau misalnya izin kalau tidak jelas, tidak ada cuti, pasti izinnya juga sering mendadak, terus diizin. Nanti kalau aturan tidak dan tidak ditegakkan, ya itu apa? Kita tidak akan bisa menjadi pemimpin yang adil. Itu yang mendasar. Jadi pemimpin yang adil itu ya, Mas ya. Kunci poinnya di situ ya. Ya kan tadi, Mas, urutannya itu kalau aturan-aturannya jelas. Ya, kalau kita memimpin 10 orang misalnya, aturan untuk 10 orang itu jelas. Ya, maka di sana akan terjadi keadilan. Ya, karena apa? Kalau tidak jelas itu tidak akan terjadi keadilan. Apa? Karena misalnya Mas Firly sama Mas Rendra, aturan yang saya buat tidak jelas. Misalnya kalian dalam tim saya. Maka apa yang terjadi? Ketika Mas Firly melakukan kesalahan, tidak saya hukum karena tidak ada aturan yang jelas. Mas Rendra itu taat, bagus, itu gajinya tetap sama dengan Mas Firly. Ya, apresiasinya tetap sama dengan Mas Firly. Tidak terjadi keadilan kalau tidak ada aturan yang jelas. Kan gitu. Tapi ketika saya punya aturan yang jelas dan saya tegakkan, ketika Mas Firly itu misalnya melakukan pelanggaran tidak disiplin, kemudian saya hukum, maka apa? Maka Mas Rendra akan puas dengan dan merasa Pak Yoyo adalah pemimpin yang adil. Itu tidak merasa pemimpin yang tertutup. Tapi Mas Rendra tidak merasa. Nah itu mendasar. Nah, itu hanya aturan dasar. Aturan-aturan lain yang menyangkut operasi, kalau kita ingin menanamkan nilai-nilai operasi dengan jelas, ya memang harus ada. Dan SS itu memang aturannya banyak. Tapi kalau ditanya apakah sejak kaki 5 dulu, Pak, aturannya sudah sebanyak itu, ya enggak. Tapi sejak kaki 5 memang saya buat aturan-aturan sesuai dengan kemampuan saya. 20 tahun berproses, kemudian aturan itu bertambah seiring waktu.
dikembangkan terus gitu Ya, jadi intinya kalau tadi ditanya strategi teknisnya, 1 nilai-nilai, 2 nilai-nilai diturunkan dalam strategi-strategi besar. Strategi besar harus ada panduan teknis berupa apa? Peraturan-peraturan lapangan. Ya, peraturan lapangan itu yang mengatur apa? Mengatur mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dihukum, mana yang tidak dihukum. Yang mengatur secara jelas apa hak mereka, apa tanggung jawab mereka, apa kewajiban mereka. Gitu. Siap. Waduh, mantap sekali. Kayaknya kalau bagian beginian ini Mas Yoyo semangat banget gitu ya. Dan Ya. banyak pelajaran yang kami terima ya dari Mas Yoyo ini, karena setahu saya ya beliau itu punya 4.000-an pegawai, tapi di manajemen itu sendiri sekitar 400-an orang ya Mas Yoyo. Dan 488. 488 di manajemen loh. Dan setahu saya beliau itu tetap ngantor, bukan jalan-jalan ya Mas ya. Nah, ini saya pakai seragam loh Mas hari ini. Oh iya, siap. Oh. Iya. Dan tetap ngantor gitu loh. Jadi memang yang banyak saya pelajari dari Mas Yoyo ini, beliau selain memang pemahaman terhadap akidah itu ada ya, tapi yang namanya bisnis itu hubungannya dengan sunatullah ya Mas Yoyo ya. Jadi bukan terus ngandelin doa ya Allah biar bisnis saya ini kuat, enggak gitu doang ya Mas ya. Lah iya kan, apa ya Mas ya, kalau saya itu bahasanya sebenarnya sehari 24 jam waktu kita itu kan paling banyak itu dihabiskan untuk mencari rezeki Mas itu. Kalau seorang pengusaha loh ya. Iya. Kan kita ini pengusaha ya, kan bukan ustadz toh ini ya yang di sini kan. Ya mungkin ada, ya harus jelas pengusaha atau ustadz gitu loh. Ya, gitu. Ya, jadi semua pengusaha kan itu saya yakin hampir dari 24 jam. Ya, itu paling banyak kita habiskan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas sebagai pengusaha. Nyari duit lah gitu, membangun tim lah gitu, meningkatkan penjualan lah gitu, terus meningkatkan laba lah gitu. Kalau sampai dalam beraktivitas yang paling banyak menghabiskan jam selama sehari kita, ya, memimpin tim, membangun tim, meningkatkan penjualan, menaikkan laba, itu tidak ada nilai pahalanya di sana kan sayang. Kalau kita itu sebagai pengusaha hanya berharap pahala dari ibadah-ibadah kita yang hanya berapa menit sehari, ya, dari ngaji kita yang hanya berapa puluh menit sehari, dari dakwah kita misalnya, kalau dakwah itu konteksnya harus di luar ke orang-orang yang lain, itu apa ya, cukup gitu loh saldo pahalanya untuk membeli tiket ke surga gitu loh. Sementara ketika kita memimpin usaha kita, itu kita tidak pakai Islam kan gitu ya. Makanya apa? Makanya saya sampaikan, kalau saya bagaimana selama bekerja pakai seragam, memimpin upacara, memimpin rapat, membuat aturan-aturan, ya, dalam konteks saya sebagai direktur SS, sebagai owner SS, itu tetap berpahala. Nah, maka apa? Maka pertama, itu semua saya niatkan tegak lurus ke atas, kemudian apa? Caranya itu diikatkan dengan aturan-aturan Allah. Kan gitu. Itu pasti, ya, insya Allah akan di situ. Nah, makanya tadi pertanyaannya saya lupa, ya, tapi intinya itu ya mari gitu loh kita. Kalau masalah dakwah, ya itu misalnya orang-orang yang kita pimpin itu, orang-orang terdekat dengan kita itu misalnya kita dakwahi dulu sampai betul-betul mereka berada sesuai sejalan dengan kita kan gitu. Ya. Siap. Kalau misalnya dikira, wah nanti kalau fokus di usaha nanti tidak dakwah. Lah pengusaha itu juga bisa menjadi pengusaha dakwah, dan Islam itu butuh pengusaha-pengusaha, bukan hanya butuh ustadz-ustadz gitu loh. Kalau Islam itu isinya hanya ustadz-ustadz, tidak ada itu Islam menggetarkan musuh-musuhnya. Islam itu harus diisi dengan apa? Pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya, gagah-gagah, ya, usahanya megah-megah. Sehingga apa? Sehingga juga ada barisan yang bisa menjaga kewibawaan Islam, bukan hanya mendakwahkan Islam gitu. Ya, itu Mas. Siap. Menarik sekali. Oke, buat teman-teman mungkin yang pengen bertanya, yang udah ada di Zoom, silahkan chat dulu namanya siapa, usahanya apa, mungkin asalnya dari mana, silahkan di chat dulu di kolom chat, terus pertanyaannya apa, nanti kita pilih untuk bisa open mic langsung bertanya kepada Mas Yoyo.
Nah, tadi yang menarik sekali ya teman-teman, ya kita harus membuat aturan main tadi. Sebagai seorang leader, ya salah satu tugasnya adalah bikin rule of the game atau aturan main yang jelas. Ya kalau di akad ijarah ya Mas ya, akad ijarah itu kan harus tidak boleh goror ya, harus benar-benar spesifik nih pekerjaannya apa. Kemudian yang berikutnya tadi yang saya ambil adalah tentang penegakan aturan. Nah, Allah aja punya aturan surga dan neraka ya, punya dosa dan pahala. Nah, ada reward and punishment. Itu penegakan aturan harus benar-benar ditegakkan kalau pengen ya tim itu satu pemikiran, satu perasaan, dan juga satu aturan main ya. Nah, ini ada sekelas info dulu sebelum kita lanjut ke tanya jawab sambil teman-teman menyiapkan pertanyaannya. Present ya, kalau yang mau nanya ya, present. Silahkan. Monggo Ustaz Firly. Siap. Kami insya Allah akan ada acara yaitu eksklusif workshop spasi ya, sekolah pengelola syirkah, dan Mas Yoyo menjadi salah satu pemateri di situ ya. Memang beliau nanti lebih kepada mindset bisnis. Nah, ini memang isinya ada muamalah, manajemen, keuangan, marketing, branding, dan untuk Mas Yoyo nanti lebih mendalam mengenai mindset bisnis. Kenapa? Karena banyak yang kami alami setelah diskusi-diskusi, ya memang yang banyak bermasalah itu bukan pemodal, tapi pengelolanya, termasuk mindset bisnisnya. Banyak diskusi-diskusi ya dari kami itu mindset bisnisnya itu kacau gitu loh. Jadi dia kadang-kadang sebulan 2 bulan ternyata nggak menghasilkan gini-gini, menurun giroh bisnisnya, yang akhirnya jadi nggak beneran dalam jalanin bisnisnya. Nah akhirnya apa? Nanti ternyata bisnisnya nggak jalan padahal sudah pakai modalnya orang gitu. Jadi banyak yang cepat begitu saja menyerah. Atau dia nggak nyerah, tapi bisnisnya itu dibiarkan berjalan, ya gini-gini aja lah. Akhirnya nggak terlalu menghasilkan. Kan? Padahal yang namanya pengelola di dalam syirkah itu hanya dapatnya bagi hasil, tidak gaji. Makanya dia kalau tidak memaksimalkan bisnisnya, ya dengan menghasilkan keuntungan, dia sebenarnya nggak bisa dapat apa-apa. Gitu ya. Nah ini ada info dari kami, sedikit mengenai spasi ya. Jadi banyak keluhan para investor yang mengatakan kesulitan menemukan pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Ya, amanah adalah sifat yang bisa dipercaya, ya. Dan kompeten adalah cakap dalam menjalankan bisnisnya sesuai syariah, dan profesional adalah mampu menjalankan bisnisnya agar menghasilkan keuntungan. Nah, strong leadership ini sangat dibutuhkan untuk bisnis sendiri, ya, apalagi untuk syirkah gitu. Nah, kita akan banyak belajar dari Mas Yoyo mengenai hal tersebut. Ya. Nah, visi misi kami adalah mencetak para pengelola syirkah yang profesional, misinya adalah mengedukasi syirkah sesuai syariah, kemudian menjadikan solusi permodalan tanpa utang budi, kemudian juga membantu para pengelola syirkah menjadi amanah, kompeten, profesional, dan memperbanyak kerjasama syirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Nah, pematerinya ada 6, ada Ustadz Condro, ada saya sendiri, ada Coach Rendra, kemudian ada Ustadz Andika Dwi Jatmiko untuk mengenai brandingnya, branding syariahnya, kemudian juga ada Pak Chandra yang minggu lalu sudah mengisi ya di kelas Jumat berbagi juga ya, yang mengenai bagaimana melihat potensi bisnis. Nah, yang juga ada nanti ada Mas Yoyo dari owner warung SS ini, dan ilmunya menjadi agar menjadi penguatan terhadap bagaimana kalau bersyirkahnya. Nah, materi-materinya nanti ada juga mengenai mindset bisnis oleh Mas Yoyo. Nah, acaranya kapan? Acaranya ada di Grand Rohan Jogja ya. Itu hari Senin sampai Jumat tanggal 14-18 Maret 2022. Ya, jadi sekitar ya 17 hari lagi. Ya. Sekitar 17 hari lagi. Nah, untuk sampai hari ini alhamdulillah sudah, kita kan hanya eksklusif workshop hanya 50 orang ya. Dan kenapa 50 orang? Karena ini menjadi eksklusif dan kami ingin pembelajarannya maksimal. Maka tidak bisa kalau orangnya lebih dari 50 itu tidak ideal, tidak nyaman.
Nah, alhamdulillah per hari ini nih sudah 45 orang pendaftar, jadi okupansinya sudah 90%, tinggal 5 orang lagi. Nah, maka silakan bagi yang berminat ingin belajar dari guru-guru yang akan mengajarkan distraksi sebelum kuotanya penuh, silakan masih ada, dan nanti ada info mengenai harganya yang lebih spesifik di yang berikutnya setelah nanti sesi tanya jawab. Begitu. Ya, Sandra, kita masuk ke tanya jawab. Siap, ini kita masuk ke tanya jawab. Sudah ada pertanyaan kayaknya. Ustaz Firly mungkin bisa dicek di chat, room chat. Coba saya pilih dulu. Nah, ini ada. Oke, ini ada dari Pak Syarif Makassar. Pak Syarif Makassar masih bersama kita? Mohon maaf, Pak Syarif Makassar. Dari Makassar. Pertanyaannya aja. Oke, kita bacain pertanyaannya aja ya. Ini, Mas Yaya, ini pertanyaannya, memilih karyawan, apa lebih baik kerabat dekat dengan pertimbangan ya memberikan kerjaan dari keluarga dekat atau karyawan dari luar kerabat, itu bagaimana Mas Yoyo itu? Jadi pertimbangannya apakah kalau kita mau nyari tim itu pertama ya untuk membantu kerabat dekat dulu, baru kita di luar karyawan begitu, di luar kerabat. Oke, saya akan jawab bagaimana cara SS saja ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan referensi lah kepada Pak siapa yang dari Makassar itu. Syarif Makassar. Pak Syarif dari Makassar. Pak Syarif, oke. Jadi SS itu caranya kalau merekrut personil baru, itu pertama yang diprioritaskan adalah personil referensi. Referensi siapa? Referensi personil yang sudah bekerja di SS, terutama yang sudah bekerja lama. Oh, malah gitu ya? Ya, jadi kenapa? Ya, misalnya ini Mas Rendra itu sudah lama bekerja di SS. Kemudian saya bilang ke Mas Rendra, Rendra, ini SS lagi butuh ini orang-orang itu loh. Ya, orang-orang baru untuk nanti buka cabang baru. Itu, tolong dicarikan deh. Itu. Siap. Itu. Nah, terus kemudian Mas Rendra itu karena sudah tahu nilai-nilai di SS, sudah tahu suka dukanya, pahit manisnya bekerja di SS, sudah tahu bagaimana di SS. Makanya Mas Rendra itu kalau misalnya mau ngajak Mas Firly, itu Mas Rendra satu pasti milih-milih. Firly kita orang mampu nek koneng SS kan gitu. Akhirnya pasti lah nggak diajak. Mau ngakeng mangane. Nah, Mas Rendra kan pasti bisa menilai itu. Oh, orang mampu apa nek kon masak, suruh masak pasti nggak mampu, pasti nggak gitu. Ya, tapi beda kalau misalnya Mas Rendra itu menilai Mas Firly mampu. Oke. Kita Firly gitu, kita iso. Dia iso masak dan kita orangnya rajin dan lain-lain. Akhirnya apa? Sebelum Mas Rendra ngajak, itu pasti Mas Rendra bercerita, Fir, gue kita iso lah mlebu nang SS. Terus pasti Mas Rendra itu cerita, nang SS ngene lho, gajinya semene, aturannya ngene, kegiatannya ngene. Nah, ketika Mas Firly itu memutuskan, ya saya mau ngelamar, itu paling enggak apa? Paling enggak Mas Rendra sudah menyeleksi, dan Mas Firly juga sudah mendapatkan informasi tentang warung SS, sehingga ketika Mas Firly itu memilih, oke Indra, aku daftar. Itu Mas Firly paling tidak nol gundul ya ketika mendaftarkan dirinya ke SS. Jadi apa? Resiko Mas Firly itu akan resign, 5 dino metu, 3 dino metu, itu kecil. Itu belum selesai, itu baru pada tahap pemilihan. Nah, itu memilihnya. Tadi kan ditanya. Nah, jadi jawabannya kita memprioritaskan referensi, tapi tetap kita seleksi. Itu prioritas perekrutan, bukan prioritas penerimaan. Betul, kalau prioritas penerimaan itu ada tahapannya sendiri. Menerima karyawan itu tahapannya kan ngerekrut. Habis ngerekrut, nyeleksi. Habis nyeleksi, itu training, menyiapkan. Kan gitu. Habis menyiapkan, begitu dia udah disiapkan, kita anggap siap, terus kemudian kita membina, membimbing ketika sudah bekerja. Nah, ini baru tahap rekrutmen tadi yang ditanyakan. Gitu, Mas. Siap. Mantap. Jadi lebih mudah ya. Ya, ada urut-urutannya dari rekrutmen sampai benar-benar di training, akhirnya siap mau dibina atau dibinasakan ya. Oh enggak ya? Dibina tentunya. Siap. Oke, kita pilih lagi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya,
Nah, Pak Siswanto Muhammad, masih bersama kita Pak Siswanto, mungkin Ini bisa Pak Irfan. atau Pak Irfan. Pak Irfan, nah, bagaimana caranya supaya tetap in charge ya, ke strum ya, terus dengan semangat seperti ini. Nah, itu pertanyaan banyak umat ini, Mas Yoyo. Jadi biasanya kalau habis ikut workshop, ikut seminar itu kita semangat, habis ketemu Mas Yoyo ini kita semangat, keluar dari lingkungan yang sama, balik ke kehidupan nyata, ternyata semangat kita hilang dan akhirnya kita menjadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Akhirnya itu gimana, Mas Yoyo, tipsnya biar selalu punya giroh, punya semangat ya, apa yang meledak-ledak kayak seperti Mas Yoyo ini, biar kita emang nggak boleh loyo sebenarnya gitu. Ya. Kadang-kadang kita merasa tidak semangat karena kok tidak juga menikmati hasilnya ya gitu kan. Terus nanti kalau ditanya, oh Mas Yoyo itu ya, gilangnya itu dampak dari hasilnya. Saya bisa kalau nanti cerita sampai berbusa-busa, saya bisa, oh iya cetok, Pak Yoyo semangat, wis menikmati sugih, wis menikmati materinya, itu mempertahankan kekayaan gitu. Terus kalau saya ditanya, sejak saya masih membangun SS kaki 5 itu saya sudah semangat, dan waktu itu saya masih miskin. Ya karena orang tua saya, ayah meninggal sejak saya kelas 1 SMA, kemudian ibu itu guru SD, ya bukan pebisnis, bukan dari orang yang secara ekonomi kuat. Artinya apa? Memulai warung SS itu ya pada awalnya itu niatnya untuk mempertahankan hidup. Saya tidak pernah merencanakan, membayangkan saja tidak pernah. Ya, SS itu menjadi sebesar seperti sekarang. Jadi awalnya itu memang ya carane iso bertahan urip, ya iso mangan dalam tanda kutip bahasa Jawa. Oke. Nah, dari situlah maka muncul keyakinan bahwa rezeki, angka-angka rezeki itu betul-betul di tangan Allah. Oke ya, baik. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ya. Jadi maksud saya ketika kita itu bekerja, membangun usaha, kalau memang orientasinya itu hanya rezeki yang di kekuasaan Allah, ya pasti kita akan banyak kecewa. Karena apa? Belum tentu selalu hasilnya itu seperti inline dengan kerja-kerja kita, keringat-keringat kita, berdarah-darahnya kita itu belum tentu. Gitu. Kalau di SS sering gitu loh. Ya rumong sawis entek-entekan kok isinya kok ya rugi, tombok gitu, itu sering gitu loh. Sampai sekarang gitu loh. Iya. Masih ya. Kadang-kadang suka rugi juga ya Mas Yo. Dinamika seperti itu, makanya saya sering ngomong gitu loh. Ya, sering mencontohkan itu. Sekarang apa? Hasil kerja manusia apa yang bisa menjamin bahwa rezeki itu sustain? Ya, kalau ditanya misalnya, kerja keras Pak, oke, ya. Apalagi sistem Pak, iya. Kepinteran Pak, iya. Mentalitas kedisiplinan Pak, iya. Kekompakan tim Pak, iya. Udah, kalau lima-limanya ini ada dalam sebuah perusahaan, perusahaan itu akan terus bertahan. Jadi jaminan. Iya Pak. Lah Sony Ericsson, Toshiba, Kawasaki, orang Jepang itu kurang apa coba? Dalam hal bekerja, agamanya saja bekerja. Kerja kerasnya, disiplinnya, pinternya, sistemnya, teknologinya, kekompakannya kurang apa, tapi bangkrut juga kok mereka. Gitu. Ya, makanya apa? Tidak ada yang menjawab. Nah, terus menjawab pertanyaan tadi, makanya rezeki kalau kita itu bekerja, ya memimpin, menjalankan aktivitas-aktivitas keseharian, ya itu orientasinya itu angka-angka, maka apa? Kita akan banyak kecewa, pasti banyak frustasi, pasti banyak patah semangat. Terus kalau ditanya apa? Ya ditanya ya ancaman Allah itu nyata, janji Allah itu pasti, ancaman Allah juga pasti. Sudah, itu. Artinya apa? Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah, kemuliaan, keberkahan, pahala, rezeki, ya itu. Maka apa? Kita harus bekerja keras. Tapi ketika kita bekerja keras terus berjuang mengompori diri kita, kita tidak mendapatkan rupiah sesuai yang kita harapkan, rezeki yang kita harapkan, maka apa? Kita harus selalu ingat bahwa ancaman Allah akan siksa yang kekal di kemudian hari itu nyata. Pasti juga. Gitu. Otomatis apa? Kita butuh bekerja itu, memimpin itu, berjuang itu untuk menggugurkan dosa. Kalau misalnya hasil rupiahnya tidak ada. Itu.
Nah, kalau sudah seperti itu apa? Sudah seperti itu walaupun perusahaannya rugi, terus tombok terus tetap semangat gitu loh. Karena apa? Gugur dosa-dosa saya, gugur. Meskipun sambil nangis gitu, tombok terus ya Allah. Kalau sabar di dalamnya terus berjuang itu apa? Gugur pahalanya, gugur pahalanya, gugur dosanya gitu. Tambah pahalanya. Gitu. Oh, jangan dikira saya bersemangat seperti ini itu nggak pernah nangis, sering gitu loh. Duh, abotmen ya Allah gitu ya sering gitu loh. Apalagi kondisi pandemi sering. Ini Apalagi kalau mikir- pas nangis apa ya diketok-ketok kan Ya, ya, iya, enak, apalagi loh. mikir 4.000 karyawan itu banyak loh itu. Memimpin 4.000 karyawan tuh mikir, ya Allah kalau saya gagal mensejahterakan mereka, nanti ketika ditanya, ya engkau panggil mereka, engkau tanya semua mereka bersaksi atas kepemimpinan saya itu, wah saya betul-betul takut. Kalau udah seperti itu kan mikir itu, bagaimana kalau saya gagal mensejahterakan mereka, kemudian mereka menggugat nanti. Gitu. Ya, itu kalau udah seperti itu apa? Wah, kelelahan itu sepertinya nikmat gitu loh. Iya, itu meriang-meriang itu nikmat gitu loh. Pegel-pegel itu, wah penggugur dosa gitu. Ya, maka apa? Tidak pernah nanti menghadapi kesulitan, masalah, tantangan itu kemudian ngelokro, gitu. Hasilnya zong ngelokro tidak, enggak. Gitu ya Mas ya. Siap. Mantap ya. Jadi memang apa ya, dinamika itu memang selalu seperti itu. Jadi mentalitasnya ya namanya bisnis itu pasti bisa untung bisa rugi. Ya kalau untung terus itu nggak mungkin. Nanti aja di akhirat ya. Ya, mungkin kalau di surga nanti bisa untung terus itu. Cuma kalau di dunia ya bisa untung bisa rugi, dan sekelas perusahaan besar-besar kelas dunia dengan sistem yang luar biasa, tim yang sangat dahsyat pun bisa tumbang juga ya. Dan kalau kita lihat juga dulu banyak kerajaan-kerajaan ya kayak dinasti dan lain sebagainya juga akhirnya silih berganti, bergulir juga, digantikan oleh yang lain dan sebagainya. Dan ini memang butuh strong leadership tadi intinya, kuncinya ya. Jadi rugi itu biasa gitu kan, tombok biasa. Ya saya bayangin tuh Mas, kalau tombok 4.000 karyawan tuh gimana itu. Kalau misalnya nombori segitu gitu kan banyak yang ngomong enak Mas ya, wah mungkin untungnya MM-an, tapi ya apakah jenengan tahu sekalinya rugi juga MM-an ya Mas ya. Jangan pas untung mau, pas rugi mau aku lah MM-an gitu kan. Nah, dan yang membedakannya adalah tadi orientasinya seperti yang disampaikan Mas Yoyo, orientasinya sudah masalah surganya itu kan. Jadi apa yang dia lakukan menjadi penggugur dosa, penambah pahala. Maka ada orientasi motivasi di situ. Jadi harusnya memang kita menjadikan bisnis ini kendaraan menuju surga, termasuk penggugur dosa tadi. Jadi ini yang mindset yang perlu ditanamkan kepada pengusaha muslim. Kayak Abdurrahman bin Auf aja itu tidak pernah absen perang Mas ternyata. Dia dalam sejarah itu dalam semua peperangan ada. Kan kalau bisnismen zaman sekarang kan autopilot, ya udah deh yang perang anak buahnya aja, kan? Kita jalan-jalan gitu. Tapi enggak, Abdurrahman bin Auf tetap di semua peperangan itu tidak pernah absen, jadi selalu ikut, luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Siswanto ini. Oke, ada dari Pak Siswanto Muhammad ya, silahkan Pak Siswanto Muhammad kalau mau bertanya boleh. Nah ini izin bertanya Mas Yoyo, apakah sikap kita kepada karyawan dan pasukan kita tidak lagi mengikuti rule perusahaan? Maksudnya gimana nih? Apakah sikap kita kepada karyawan-karyawan dan pasukan kita yang tidak lagi mengikuti rule perusahaan? Oke, ini sikapnya gimana kalau misalnya ada tim, ada karyawan yang nggak mau diatur? Ya, balelo lah. Ya, udah ada aturan perusahaan tapi dia melanggar, ya selalu melanggar, dan bagaimana itu sikapnya itu bagaimana? Gimana Mas Yo? Disikat aja atau gimana? Kalau mau dibina ya dibina, kalau nggak mau dibinasakan. Monggo Mas Yo. Penegakan aturan itu harus tegas. Ya, penegakan aturan itu harus tegas. Ya, tidak ada tapi, tidak ada nanti. Tapi ingat, aturan itu tidak punya mata, tidak punya hati. Makanya aturan itu ada para pelaksana, para pimpinan-pimpinan itulah yang punya mata, punya hati. Aturan itu buta, aturan tidak punya perasaan, aturan itu tega, kejam. Ya, tegas tanpa kompromi, ya. Tapi si pelaksana aturan itu harus menggunakan mata, menggunakan hati, dan memakai kebijaksanaan dalam hal apa?
dalam hal memutuskan sesuatu, khususnya dalam hal hukuman-hukuman pelanggaran. Itu. Nah, tapi prinsip bahwa setiap pelanggaran dari sebuah aturan itu harus tegas ditegakkan sesuai dengan aturan secara konsisten, ya. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, pimpinan mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dibolehkan selama punya alasan yang bisa dijelaskan dan diterima oleh semua. Oke, baik. Contoh di SS, aturan telat, pulang. Mau telat 3 menit, 4 menit, ya pokoknya jenenge telat pulang. Orang yang aturan terlambat lebih dari 5 menit, ya lebih dari 5 menit itu telat gitu loh. Ada, saya itu heran kadang-kadang. Maksudnya pulang tuh disuruh pulang gitu Mas Yo? Disuruh pulang. Loh, nggak masuk kerja gitu? Nggak masuk kerja, diskor. Terus kalau kurang orangnya gimana dong di outlet? Kalau kita itu ingin menyembuhkan dari penyakit, terus takut kekurangan orang, terus kita gara-gara takut kekurangan orang, mempertahankan orang-orang yang sudah rusak, nanti kerusakan itu akan merajalela, tahu-tahu apa? Tahu-tahu nanti mati, pingsan, nanti semuanya kena virus sakit itu. Itu yang sering kali saya itu salahkan. Kita itu sering kali tidak berani menegakkan aturan gara-gara apa? Takut nanti kekurangan orang dioperasi. Nah, sama saja kalau itu diteruskan, 2 orang itu diteruskan, nanti apa? 6 orang yang lain ketularan 2 orang itu. Ya, nanti apa? Yang hilang ownernya nanti. Iya, bukan orang-orang ya, lama-lama stres. Iya. Bahkan orang hilang bisnisnya ya. Iya, lebih baik apa? Lebih baik kalau memang kalau itu kalau 4 misalnya ini dalam sebuah tim ini ada 20 orang. Itu ada 10 orang itu 10 orang itu telat, ya semuanya suruh pulang, tinggal 10, ya sudah buka 1 shift saja. Itu lebih baik kita bekerja, bergerak dengan sedikit orang, tapi semua orang itu terpilih daripada apa? Bekerja dengan banyak orang, tapi orang itu semuanya kanker gitu. Ya, itu hanya menunggu mati gitu loh. Ya. Itu makanya tidak boleh ada ketakutan. Ya, ketika kita menegakkan aturan, mungkin Mas Firly, Mas Indra sudah tahu. Belum lama ini, saya misalnya di SS misalnya terjadi apa? Terjadi pemecatan, ya, yaitu beberapa orang yang melanggar aturan dasar dan orang itu apa? Orang itu sudah belasan tahun di SS dan sangat dekat dengan saya. Loh, sebentar. Itu. Benar, saya mau tahu. Jadi dengan strong leadership yang jenengan sudah jalankan saja, itu tetap ada yang mainan di belakang gitu, Mas Yo? Ya iya. Loh, berarti kalau nggak strong gimana dong? Lah ya saya remuk gitu. Oh gitu, Mas Yo? Itu tetap ada ya? Orang terdekat ya? Mas, 4.000 orang itu siapa yang bisa menjamin dengan sistem manusia, upaya manusia semuanya jadi baik? Ya, itu namanya setan itu kan nggak pernah terima gitu loh. Kalau orang-orang semuanya baik, ya, itu ya udahlah, nggak usah zaman kita. Zamannya Rasulullah, zamannya sahabat aja masih ada kok. Abu Jahal ini yang gagal untuk didakwai kok, itu loh. Ya, artinya akan selalu ada itu orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan. Tapi lo berpikirnya harus positif, jangan sampai terus berpikir misalnya Mas Firly, lha kuwi wis strong ngedosi aturannya diri-diri wae tetep ono kok sing ngono, wis rasah wae, itu salah gitu loh. Berpikirnya harus nek ora strong ngedosi. Lha kuwi lho, nggone SS itu wis strong ngedosi, aturannya wis ditegakkan konsen wae ije ono, apa meneh nek ora bubar, umurnya enggak 20 tahun. Ya. Itu mungkin sudah 10 tahun yang lalu lah hilang. Oke. Sedikit diulas, Mas. Ya. Ini agak menarik buat saya ya, karena menurut saya kan jenengan itu sudah salah satu contoh strong leadership, bahkan saya lihat sendiri. Nah, terhadap permasalahan yang jenengan sampaikan tadi, itu jenengan butuh berapa lama waktu untuk mengetahui bahwasanya dia seperti itu. Nah, saya mau memperbandingkan, kalau semisalnya ada orang yang dia ternyata tidak strong, berarti pasti akan lebih lama lagi. Itu berapa lama faktanya kemarin, Mas Yo? Gini loh, di SS itu misalnya orang yang hukuman teringan yang diterapkan, hukuman teringan untuk pelanggaran ketidakjujuran, kecurangan, ya, korupsi, terus dusta, bohong, terus memalsukan, menggelapkan, itu hukuman teringan PHK. Siapapun dia, berapapun. Hukuman teringan? PHK, hukuman teringan.
kalau nggak biasanya apakah lah yang terberat yo PHK terus kon balik ke duitnya, lebih berat lagi PHK kon balik ke kerugian ditambah apa? Dipidanakan, dilaporkan ke polisi. Itu hukuman yang lebih, tapi hukuman ringan itu PHK. Oke. Ya Mas ya. Itu. Nah, terus pertanyaannya tadi adalah apa tadi Mas? Butuh berapa lama waktu? Butuh berapa lama waktu? Nah, jadi begini. Nah, ketika ketidakjujuran itu muncul, itu biasanya memang tidak serta-merta begitu dia mencuri pertama, menggelapkan pertama langsung konangan, tidak. Ya, gitu. Tapi apa? Biasanya ketika sudah penggelapan, pencurian, kejahatan, pelanggaran itu sudah menjadi kebiasaan dia, sering dia lakukan, itu baru nanti ketahuan. Nah, itu saya tidak akan pernah tahu kalau saya tidak bekerja. Manajer SDM tidak pernah akan tahu kalau manajer SDM itu hanya di kantor terus. Makanya kepemimpinan di SS itu harus terus turun ke bawah agar mengetahui indikator-indikator, alarm-alarm yang terjadi di tingkat lapangan. Ya, orang misalnya Mas Firly wae contohnya gitu ya. Iya apa-apa aku Misalnya Mas Firly itu jadi salah satu supervisor di tempat saya. Ya, ketika Mas Firly itu pertama misalnya menggelapkan uang, ya 50.000 itu mungkin nggak nampak gitu loh, omsetnya. Iya, omsetnya viral. Kan gitu. Tapi biasanya setan itu kan nggak puas dengan itu. Biasanya, Fir, 50.000 aman toh. Yo sesuk 150 yo. Oke, Mas Firly akhirnya sesuk 150. 150 aman, sebulan kemudian Fir, 150 aman toh Fir. Ya karena Mas Firly kan tahu orang keuangan, tahu bagaimana cara celah-celahnya kan pasti tahu Mas Firly. Iya. Konangan. Sesuk 150 aman tuh, ya sesuk 1 juta ya, iya 1 juta. Lama-lama ketika Mas Firly itu mencurinya atau menggelapkannya itu wes 5 juta, barulah nampak gitu loh. Ya, saya selalu bilang, namanya kejahatan pelanggaran itu pasti awalnya coba-coba dan kemudian kalau sudah ketahuan itu berarti apa? Sudah parah itu biasanya. Itu pun pasti sudah ada yang tertular. Makanya kalau tidak cepat kita amputasi jegrek, ya sudah. Oke, berapa lama itu? Kalau untuk kasus yang jenengan jalani itu, saya biar jadi pembanding gitu loh. Macam-macam. Berapa sih kemarin yang di akhirnya kan nggak mungkin sendirian begituan Mas Ya. Pasti biasanya dia bekerja sama dengan yang lain. Itu sampai berapa orang kira-kira Mas Yo? Kalau orangnya itu pinter, itu biasanya ya 6 bulan, bahkan ada yang 1,5 tahun. Kalau caranya pinter, ya, gitu. Makanya orang semakin pinter tuh kadang-kadang juga semakin berbahaya, gitu. Kalau kepinterannya itu tidak kita arahkan. Tapi kalau si pelakunya itu tidak begitu pinter, itu biasanya sebulan 2 bulan udah ketahuan. Kalau frekuensi melakukannya itu melakukan 5 kali itu sudah ketahuan. Kalau nggak pinter, gitu. Bahkan ada yang 2 kali, 3 kali langsung ketahuan, gitu. Tapi ada juga yang karena pinter. Kalau yang pinter itu biasanya malah di posisi yang udah tinggi-tinggi, udah lama-lama udah senior-senior. Karena tahu betul celah-celahnya. Itu bisa 2 tahun baru ketahuan. Gitu. Ya, apakah di SS ada sistem audit? Ada. Cuman sistem audit itu kalau yang melakukan itu sudah senior seperti Mas Firly, sudah belasan tahun. Nah, gampang lah ngakali gitu loh. Auditnya juga audit internal. Itu. Nah, itu dia ngajak berapa orang untuk hal seperti itu? Macam-macam Mas, tergantung posisinya. Sering kali dia hanya sendirian pernah Mas, karena saking pinternya dia bisa main sendirian ada. Ya, terus ada juga yang akhirnya dia membangun sistem untuk bersama-sama. Ya, konspirasi ada. Ya, yang dia pinter ada itu. Loh, itu kan pernah saya cerita itu. Kalau konspirasi itu nilainya cukup besar, habis itu terjadi bagi hasil sepertinya gitu ya Mas ya. Semua orang-orang yang diajak konspirasi semua mendapatkan manfaat. Dulu kan saya pernah cerita Mas gitu loh di diskusi-diskusi di kita itu. Saya itu pernah ya waktu di Solo tahun berapa itu kan memecat dalam waktu seminggu itu memecat hampir 90 orang Mas. Itu. Iya, itu. Ya, dan waktu itu akhirnya area Solo itu kan gonjang-ganjing karena apa? Warung-warungnya itu banyak yang akhirnya harus berhenti beroperasi karena orang-orangnya saya pecat. Kan gitu. Gara-gara apa? Mereka berkonspirasi di warung itu. Ya, konspirasinya itu kecil-kecil, sedikit-sedikit tapi pengalinya banyak. Itu Mas Firly sama Mas Rendra kerja di warung itu tiap hari makan telur dadar 1. Ya, itu ngutil gitu. Lah kalau Mas Firly, Mas Rendra saja kalau setiap hari telur dadar 1 sebulan kan sudah 26.
Dan Mas dia Rendra biasanya kok. nggak cukup 1 telur. Nah, apalagi belum lagi nanti kalau di sana apa? Di sana ada 20 Mas Rendra. Berarti apa? Dalam warung itu setiap hari ada 20 telur kali 20 kali 26. Kan gitu. Banyak. Iya. Dan biasanya kalau Mas Rendra itu ngutel telur aman, biasanya orang berhenti di telur. Nanti apa? Di jus, di tahu, tempe gitu. Oke. Nah, Dan waktu itu jenengan buat keputusan itu pasti tahu kan dampaknya, kemungkinan menutup outlet sementara Ya. waktu, recruiting dan lain-lain, tapi tetap prioritas untuk meng-off-kan itu lebih utama daripada mempertahankan mengenai outlet. Penegakan aturan aja. ya, kita harus menimbang resiko, Mas. Kalau saya teruskan, mungkin dalam jangka pendek ya itu akan terawat omsetnya barangkali, tapi jangka panjang rapuh, fondasinya rapuh, ya gitu. Tapi kalau tidak saya teruskan, saya hentikan, itu mungkin dalam jangka pendek ya kita sementara kalau orang operasi itu pingsan dulu lah, gitu. Tapi selesai operasi begitu sembuh itu bisa berlari lagi. Saya memilih resiko yang kedua, ya jangka pendeknya mungkin omset terganggu, ya. Itu, tapi jangka panjang aman, setelah itu bisa berlari lagi, gitu, dan tetap kuat fondasinya. Gitu. Karena misalnya itu tidak jenengan lakukan, maksud saya mecat tapi nitil-nitil. Nah, tetap aja sambil mecatnya nitil-nitil kan recruiting. Nah, dia tapi masih ada di situ, tetap bisa mempengaruhi yang baru-baru juga ya berarti ya, Mas? Ya itu nanti kan strong leadership-nya nggak kelihatan, Mas. Kayak loh Pak Yoyo loh, menindak orang wedi-wedi kan gitu, nggak kelihatan. Pedangnya nggak kelihatan. Pemimpin itu kalau di SS, kalau saya itu selalu sampaikan, memimpin itu apa? Tangan kanan itu siap dengan belian halus, tapi tangan kiri siapkan pedang. Dilus-lus ora iso, ya pedang. Harus nampak itu. Pemimpin itu punya sisi lembut juga punya sisi tegas. Itu. Kalau seperti itu kan nanti jadi hilang strong leadership. Oke. Berarti poinnya tetap di strong leadership itu ya, Mas ya? Iya, Mas. Iya. Benar. Mantap ini diskusinya ini ya. Panas ya. Dan mungkin sambil nge-break dulu, Mas Yo mungkin mau minum, saya mau melanjutkan info mengenai spasi dulu ya, yang mana kita akan menginfokan lebih lanjut mengenai spasi, yaitu sekolah pengelola sirkahnya ya. Nah, kita hari ini sudah sampai ke 45 pendaftar, silahkan bagi yang berminat ya. Dan berapa sih biayanya ya? Nah, biayanya yaitu karena ini batch pertama, yaitu 7,7 juta per 1 orang, tapi ada early bird sampai akhir bulan ini. Ya, early bird-nya itu untuk 1 orang adalah 5,5 juta, dan kalau mau daftar 2 orang langsung itu 8,8 juta. Nah, ini insya Allah biaya investasi yang dikeluarkan apabila mau mengikuti spasi sekolah pengelola sirkah 5 days eksklusif workshop ya, dan dengan 6 pemateri ya. Nah, ini mempercepat kegiatan ini, acara ini untuk mempercepat bahwasannya belajar bagaimana menjadi pengelola sirkah yang amanah, yang kompeten dan juga profesional. Nah, ada penawaran khusus ya, ada penawaran khusus untuk pendaftaran hari ini dan besok. Ya, hari ini dan besok bagi yang berminat ya. Dan ini boleh dibayar 2 kali, yaitu pada saat pendaftaran dan yang berikutnya tanggal 10 Maret. Jadi masih bisa dihitung 2 bulan, yaitu bulan ini dan bulan depan. Yaitu per 1 orang cukup membayar 4,4 juta. Ya, dan kami alhamdulillah sudah 45 pendaftar. Kurang 5 saja. Ya, dan ini sebenarnya masih masuk di early bird sebelum tanggal 28 Februari. Tapi apabila mau daftar hari ini dan besok maksimal itu bisa dapat penawaran harga 4,4 per 1 orang. Nah, silakan nanti kalau bagi yang berminat bisa di chat ya. Ditulis nomornya di chat Zoom, nanti bisa akan dikontak oleh admin kami. Dan kalau memang mau ngechat langsung ke admin kami bisa di nomor 0811 2653 523.
Ya, insya Allah acara ini sangat bermanfaat, diisi oleh para pemateri ya yang insya Allah juga kompeten di bidangnya. Silahkan. Nah, ini ada Pak Siswanto ya, sudah ngasih nomornya ya. Monggo yang lain bagi yang berminat ya itu bisa ngechat juga nomornya atau menghubungi ke admin kami ya. Insya Allah acara ini sangat bermanfaat dan ini batch pertama ya, dan mungkin untuk batch berikutnya kalau nggak 3-6 bulan kemudian, tapi itu masih cukup lama, belum kita bisa fikskan. Silahkan yang ingin belajar cepat mengenai menjadi pengelola Sirka itu bisa mengikuti spasi, dan acara ini kemungkinan besar spasi ini akan kami utamakan di Jogja saja ya. Di Jogja karena kami ingin membuat Yogyakarta itu sebagai kota pelajar Sirka. Ya, nanti kita akan buat Jogja ini sebagai kota rujukan bagi yang mau belajar Sirka. Nah, makanya ayo mumpung ada kesempatan spasi ini kita maksimalkan, dan bagi yang berminat bisa nanti melalui chat memberikan nomornya. Nanti insya Allah akan dikontak oleh admin kami. Begitu. Kita lanjut. Mas Ren, Kita lanjut tanya jawabnya. Oke. Izin bertanya, Pak Yoyo, kalau kita membuat rule atau aturan terhadap karyawan, misal kita membuat aturan kedisiplinan, ya kalau di SS contoh hukuman yang telat atau di indisipliner itu apa? Terus untuk contoh reward ke karyawan itu yang tidak tidak pernah indisipliner itu gimana ya? Apakah bentuknya selalu reward, tunjangan atau apa nih? Nah, ini mungkin lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis bagaimana pemberian hukuman dan juga reward untuk karyawan yang disiplin dan juga tidak disiplin, itu bagaimana penertibannya dan juga apresiasinya bagaimana kepada orang-orang yang memang dia disiplin. Ya, kalau tadi banyak pertanyaan mengenai punishment ya. Punishment sekarang nah, ini juga ada sih punishment, mungkin penjelasannya dikit. Nah, gantian mengenai reward mungkin biar menarik juga Mas Yo. Monggo Mas Yo. Salah satu pelanggaran selain kejujuran yang sanksinya berat itu adalah pelanggaran kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan hanya masalah jam datang, jam pulang, tidak. Tapi kedisiplinan di SS itu adalah pada dasarnya adalah kepatuhan terhadap aturan dan ketaatan terhadap komando. Itulah kedisiplinan. Aturan telat itu hanya salah satu aturan dari sekian banyak aturan di SS. Nah, pelanggaran atas ketidaktaatan terhadap aturan dan ketidakpatuhan terhadap komando itu salah satu yang akan mendapatkan sanksi yang berat. Itu contoh sanksi tentang pelanggaran kedisiplinan. Paling gampang masalah pelanggaran kedisiplinan jam kerja. Telat pertama, berapa menit telat pun suruh pulang, SP1. Ya. Dalam waktu 3 bulan dia telat lagi. Yang kedua, SP2, skorsing seminggu. Dalam waktu 3 bulan dia telat lagi. Ketiga, ya sudah. Ya, SP3, skorsing selama-lamanya. Sudah, itu aturan kedisiplinan. Contoh. Ya, terus aturan mengenai terus ya sudah, itu contohnya satu aja cukup. Nanti kalau tanya kepatuhan terhadap komando, kalau diperintah membangkang itu malah tidak pakai SP-SP-an, langsung SP3. Oh iya? Iya, jadi Mas Firly misalnya, saya jadi manajer, Mas Firly itu jadi supervisor di bawah saya, begitu diperintahkan, selama perintah itu tidak melanggar aturan agama, selama perintah saya itu tidak membahayakan keselamatan Mas Firly, selama perintah saya itu juga tidak melanggar hukum-hukum positif yang bisa beresiko terhadap Mas Firly, maka Mas Firly harus laksanakan. Meskipun perintah saya salah, gitu. Kalau tidak melaksanakan, maka apa? Pak, saya tidak mau. Itu ya sudah, gitu. Ya, besok keluarlah SP3, langsung dipecat. Karena apa? Pembangkangan terhadap perintah pimpinan. Gitu. Oke ya? Ya. Baik. Yang reward. Reward. Disiplin itu biasa, maka nggak usah diberi reward. Tuh, itu standarnya ya, standarnya ya. Makanya saya bilang,
ketika misalnya dulu pernah kan dengar jujur, berani jujur hebat. Nah jujur itu biasa standar kok hebat gitu loh. Ya justru kalau tidak jujur itu busuk gitu loh. Tapi kalau seger itu biasa, nggak usah diberi reward gitu loh. Itu bukan prestasi. Bukan prestasi yang layak diberi reward. Karena apa? Ya standarnya itu kalau orang bekerja itu ya jujur, disiplin. Sudah. Iya. Standarnya itu. Ya standar. Oke Terus ya. kalau poin-poin rewardnya ada nggak dari di sana? Satu, Iya, SS itu dalam memberikan reward, ya kalau reward itu personil, pribadi, itu rewardnya parameter yang diberi reward itu harus jelas dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Contoh. Contoh, reward untuk masa kerja itu kan tidak terbantahkan oleh siapapun. Oke. Mas Firly mendapatkan reward, misalnya hadiah pada saat ulang tahun SS atas apa masa kerjanya selama 15 tahun. Nah, itu tidak akan ada orang membantah. Gitu. Tapi kalau Mas Firly, by data ya. Tapi kadang kalau saya sampai memberikan sebuah reward yang itu bisa diperdebatkan, itu bisa jadi bumerang. Bumerang untuk Mas Firly dan juga bumerang untuk sistem. Contoh, misalnya saya memberikan reward kepada Mas Firly, karyawan terbaik itu misalnya. Ya, oke, karyawan terbaik. Oke, kemudian sudah dinobatkan, terus Mas Rendra itu tahu misalnya kejelekannya Mas Firly. Alah, Firly karyawan terbaik gitu. Kan Mas Rendra ya itu akan jadi tahu, akan jadi benci sama Mas Firly. Dan Mas Rendra itu kan akan ngepreke Yoyo sebagai pimpinannya. Walah, Yoyo. Mimpin ora dong, Firly ki ora yo ngono kuwi, ora layak. Kan gitu. Karena menilai pribadi itu hati-hati. Ya, itu. Nah, terus jadi kalau memberikan reward kepada pribadi itu SS itu hanya yang betul-betul tidak terbantahkan. Kebanyakan apa? Reward itu untuk tim dan itu tidak terbantahkan. Contoh, ya, kita berikan reward untuk warung dengan kondisi paling bersih. Begitu warung A, tim A, ya itu warung terbersih nasional tahun 2021 misalnya. Kan begitu di foto-foto orang, oh iya resik tenan ya kayak gitu. Kan gitu, tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Hati-hati memberikan reward. Ya, bonus gitu ya. hati-hati. Ya. Iya. Dan bisa jadi masalah itu. Kalau apalagi sistem kita itu biasanya belum cukup baik gitu ya. Sistem belum cukup akurat untuk menilai seseorang. Apa menilai 4.000 orang gitu loh, Mas. Siap. Mantap. Ya, jadi ada insight baru ya yang selama ini mungkin agak berbeda dengan yang lain. Dan saya mesti kalau ngobrol sama Mas Yoyo itu dia bilang bukan mau berbagi ilmu, tapi pengalaman. Ya, pengalaman. Kenapa? Karena memang sudah diimplementasikan langsung dengan Mas Yoyo. Sudah proven selama 20 tahun. Sudah proven dan ya kami melihat sendiri strong leadership itu. Nah ini karena sudah mau mendekati jam 11, Mas Yo, mungkin ada kami semua pebisnis, terutama juga bagi mereka-mereka yang menjadi pengelola sirka. Ya, ini calon pengelola sirka. Jadi ini Mas Yo, jadi kebanyakan kita temuin banyak pengelola sirka itu yang tidak kompeten, amanah, dan profesional. Akhirnya mengelola duit ya para investor yang memang udah nggak mau nanemin duitnya ke tempat-tempat riba, ya akhirnya tidak amanah, tidak kompeten dan profesional. Zong juga. Sebenarnya mereka para investor atau pemodal yang memang sudah aware tentang riba ini udah nggak mau masuk ke pasar saham, reksadana, pasar modal, sudah nggak mau mereka deposito dan lain sebagainya. Akhirnya mereka nyari alternatif. Duit saya mau investasikan kemana ya? Nah rata-rata sih banyak ke properti ya dan juga ya ke sirka. Cuma kebanyakan ternyata kita temuin ternyata kesusahannya itu adalah menemukan pengelola sirka yang punya strong leadership tadi nih. Nah, akhirnya kita bikin sekolah pengelola sirka ini memang dalam rangka untuk mencetak ya orang-orang yang memang kompeten, profesional dan juga amanah. Ya paling enggak dia punya maklumatnya nih menjadi seorang pengelola duit umat ini. Gitu. Mas Yoyo. Siap, monggo Mas Yo, ada closing statement buat kita semua yang ya insya Allah menambah motivasi kita dalam berbisnis, silakan. Apa ya, semuanya tadi udah closing statement.
mungkin Ya, intinya, ya, yang misalnya loyo biar nggak loyo lah, atau ya kita tahu lah yang gampang gini, pandemi ini semuanya merasakan Ya. dampaknya, terutama Kalau saya sebenarnya bukan closing yang betul-betul, tapi menggarisbawahi yang tadi ada yang saya sampaikan. Yang pada intinya adalah ya sudah cukup bagi kita sebagai pengusaha ya dalam menjalankan usaha kita, dalam memilih nilai-nilai, memilih strategi, menjalankan operasi-operasi perusahaan kita, itu sudah cukup semuanya di dalam syariat Islam. Sudah cukup. Ya, maka tidak usah silau ya dengan buku-buku yang tebal, buku-buku yang laris yang itu produk-produk kapitalis. Produk-produk penulis yang tidak paham nilai-nilai Islam. Jangan, Islam sudah cukup. Bukan hanya cukup aturan-aturannya sampai yang detail, tapi apa? Contoh-contohnya seharusnya juga sudah cukup memberi kita apa? Memberi kita keyakinan bahwa ketika kita menjalankan bisnis, menjalankan kepemimpinan, ya, mulai dari nilai-nilai, strategi sampai teknis-teknis harian caranya itu sesuai dengan syariat nilai-nilai Islam di Al-Quran, terus dari Rasulullah dan para sahabat, itu apa? Itu sudah dibuktikan gitu loh. Bagaimana Rasulullah, bagaimana sahabat, bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Utsman dan lain-lain. Apalagi yang harus kita ragukan coba. Itu. Ya, maka apa? Cukuplah. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan cukup Islam sebagai agama, Quran sebagai tuntunan. Ya, itu ya benar. Itu sudah cukup. Ya, dan tidak boleh ragu lagi sampai implementasi. Jangan sampai nilai-nilai Islam, strategi Islam begitu teknis kapitalis, begitu teknis nggak jelas. Ya jangan. Ya kadang-kadang kita masih sering tergoda seperti itu. Ya. Gitu. Soalnya kalau caranya kapitalis itu kayaknya bisa lebih cepat katanya. Padahal yang zongnya lebih cepat juga ada sih. Begini loh Mas. Kalau cara yang kita itu kan kita tahu ya bahwa hidup yang sesungguhnya itu kan setelah dunia, gitu loh. Akhirat itu yang selama-lamanya. Kalau kita tahu itu betul-betul paham, maka apa? Setidaknya ketika kita menjalankan bisnis dengan cara syariat, menjalankan bisnis sesuai nilai Islam, kalaupun bisnisnya itu dalam tanda kutip bangkrut, rugi, itu hanya rugi rupiah. Yang berkurang hanya saldo bank. Tapi saldo pahala terus debit atau kredit dosa itu bertambah dan berkurang untuk dosa. Itu kan yang lebih penting gitu loh. Iya. Siap. Oke. Berarti ya, Mas ya setuju ya, bisnis pun harus sesuai syariah ya, bukan cuma ibadahnya saja ya. Ya iya Mas, gitu loh. Iya. Memang kalau ditanya Pak Yoyo, apakah ketika kita menjalankan kepemimpinan terus menjalankan bisnis syariat dijamin ya pasti bisnisnya tumbuh berkembang omsetnya tambah? Tidak, saya bilang. Tidak juga ya. Tidak, wong itu rezeki itu di tangan Allah begitu loh. Tapi yang pasti apa? Yang pasti pahala dan penguburan dosa, saya bilang. Siap. Oke. Mas, satu lagi Mas. Saya ini mau ngulik dikit. Pasti gini ya, alhamdulillah kan SS ini growth, bahkan sudah sustain ya, dalam artian cukup lama, dalam waktu udah hampir 20 tahun, dengan terus perkembangannya seperti ini. Pernah nggak Mas, ada orang-orang yang mau masuk dari jenengan ya, dengan dasar kapitalis, menawarkan atau memberikan giuran-giuran kepada jenengan, ini loh Mas, saya mau nyuntik ke jenengan dengan nilai yang sangat besar agar bisnisnya semakin membesar, tapi dia tidak melihat dari sisi syariahnya dalam menawarkan kerjasama dengan Mas Yoyo. Pernah nggak Mas terjadi? Ya sering, cuman kan saya bilang gitu, siapapun yang akan bekerja sama dengan SS ya harus ikuti aturan-aturan SS. Otomatis aturan SS itu ya harus, karena aturan SS itu diturunkan dari strategi-strategi syariat, dari nilai-nilai Islam, maka otomatis aturan SS itu akan sesuai, tidak akan inline, berada di garis syariat dan di bawah nilai-nilai agama gitu. Jadi kalau misalnya ada pihak lain, entah itu misalnya non-muslim atau mungkin orang-orang musyrik, ateis, ya pada dasarnya nggak apa-apa kita bermuamalah dengan mereka. Tapi ketika kita berada, kalau kalian atau kamu berada di sini, ya ikuti aturan-aturan saya sebagai muslim. Itu.
Ya, Karena kalau nggak tidak, ada yang mau gelontorin dana untuk nyuntik dengan nilai besar, tapi dasarnya misalnya kapitalisme, capital venture ke perusahaan dengan. sering, Mas. Sering. Ya, jadi sering dan rata-rata apa? Ketika saya menyampaikan seperti itu, ya mereka tidak bisa menerima. Ya sudah. Gitu. Mundur Menyampaikan di sendiri sini. gitu ya. Iya, ketika saya menyampaikan ini yang saya terapkan aturan-aturan seperti ini, nilai-nilai bisnisnya seperti ini, ya, itu saya tidak. Contoh paling gampang, saya tidak akan pernah menjanjikan laba berapa. Misalnya ini Mas Firly mau invest menawarkan. Ya. Tidak ada. Saya tidak berani menjanjikan laba berapa, angka-angka omset berapa, saya tidak mau, tidak berani. Itu sebenarnya kalau orang kapitalis tidak akan mau menerima seperti itu. Otomatis sudah balik ke kanan. Itu sudah terseleksi. Kalau boleh tahu nih Mas, sampai nilai berapa pernah nawarin gitu? Biar buat pembanding ke yang lain. Kadang-kadang yang lain baru 1M, 2M itu udah kelepek-kelepek, oke deh aku ikut gitu. Ya kalau SS itu yang nawari ya pernah sampai ada tetenan gitu. Walah, nggak diambil toh, ya ampun Mas Yoyo lagi ngopo sih? Karena sekarang memang banyak virus-virus anak-anak muda terutama ya, ingin dana venture, terus IPO gitu-gitu sih, masuk ke bursa saham yang memang menurut syariat kan itu tidak sesuai dengan syariat, dan memang bukan sistem dari Islam sendiri. Ya. Jadi banyak sekarang kayak gitu dan korbannya juga banyak juga yang tumbang juga banyak sih sebenarnya. Gak cuma yang untung, yang diceritain yang untung terus. Yang flexing doang. Yang flexing juga banyak. Siap. Oke, matur nuwun ilmunya Mas Yoyo atas kehadirannya. Insya Allah banyak insight baru, motivasi dari kami, bahkan setiap apa yang beliau sampaikan itu bagian dari closing statement sebenarnya ya tadi ya, cuman garis bawah aja ditambahinnya. Nah, bagi yang mau belajar lebih jauh dengan Mas Yoyo ya, dan juga Anda seorang pebisnis, bahkan Anda seorang pengelola sirkah, ya, mari bagi yang berminat ikuti spasi ya, setelah pengelola sirkah ya, yang insya Allah akan kita adakan di tanggal 14 sampai 18 Maret, ya sekitar 2-3 minggu lagi. Dan khusus untuk pendaftaran hari ini, tanggal 25 dan tanggal 26, ada harga khusus untuk satu orangnya 4.400.000 saja. Diisi 6 pemateri, 5 hari. Ya, nggak kaleng-kaleng insya Allah. Dan bagaimana Anda juga diskusi pagi hari ini dengan Mas Yoyo ya. Dan insya Allah juga beliau akan memberikan banyak insight-insight yang lainnya di acara spasi tersebut. Nah, bagi yang berminat silakan di chat nomor HP-nya di kolom chat Zoom. Nanti insya Allah akan dikontak oleh admin kami atau kontak langsung ke admin kami juga boleh 0811-2653-523. Dan ingat tinggal 5 seat lagi ya, dan kita masih di early bird ya. Dan harapannya bagi yang berminat bisa segera mendaftar. Oke, begitu dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Yoyo ya atas wejangannya dan ilmunya, juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua di acara Jumat Berbagi ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada pertambahan dari Mas Tek? Sudah sih, intinya teman-teman ini tinggal 5 kursi lagi, buruan daftar. Soalnya ya cuma 5 kursi. Siap. Oke, monggo ditutup. Mari kita tutup teman-teman dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masuk ke channel kita ya. Nanti insya Allah kita upload di YouTube kita di Bisyarah ID. Silakan teman-teman cari di channel YouTube. Nanti subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng. Siap. Terima kasih Mas Yoyo, terima kasih teman-teman.